Terima kasih telah mampir di channel Andre Aj. Terlepas dari mitos atau fakta dari cerita atau kisah ini, saya mohon maaf apabila ada kesamaan nama tempat yang tidak sesuai dengan versi sejarah yang Anda temukan. Selamat mengikuti kisah-kisah di channel ini. Kisah mistis di Goa Langkop. Goa itu dikenal mistis karena dipercaya dijaga oleh makhluk astral berbentuk sepasang kalajengking dan harimau. Berbagai cerita mistis sering terjadi di goa ini. Goa Langkop terletak di Kampung Tapos, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Butuh waktu 1 jam untuk menuju Goa Langkop dengan berjalan kaki menyusuri bukit sepanjang 4 km dari kaki bukit. Situs Goa Langkop merupakan temuan arkeologi yang sudah tercatat pada suaka peninggalan sejarah dan purbakala Serang, sehingga situs ini dilindungi, dipelihara dan dibina menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1993 dan sekarang telah masuk dalam daftar inventaris dari berbagai benda cagar budaya yang dilindungi. Menurut juru pelihara Jupelt situs Goa Langkop, Abah Jaja 60, di kompleks situs Goa Langkop terdapat tempat kabuyutan, selain dipercaya sebagai petilasan tempat moksanya Prabu Siliwangi, juga tempat bersemayamnya dan petilasan Syekh Sahadat Sakti, Eyang Jagaraksa, Prabu Sakti dan Raden Purbakawasa dan Presiden RI pertama Soekarno. Konon, kabuyutan itu berdiri sebelum masa Prabu Siliwangi. Di masa penghujung peralihan kekuasaan, di saat Prabu Siliwangi dikejar-kejar putranya yang bernama Raden Kian Santang, tempat kabuyutan itu dipilihnya untuk berlindung dan bertapa selama 40 hari. Namun, prosesi bersemedinya baru 21 hari sudah mendapat wangsit, bahwa keberadaannya telah tercium oleh Raden Kian Santang dan pasukannya mulai mendekat. Prabu Siliwangi pun bangun dari pertapaannya di atas batu menhir, lalu mendekat ke mulut Goa Langkop. Sebelum moksa, tak jauh dari samping mulut goa, Prabu Siliwangi sempat menancapkan batu lingga. Lalu masuk ke Goa Langkop dan menghilang, kata Abah Jaja. Abah Jaja menambahkan, bongkahan batu posisinya masih utuh tanpa direkayasa. Hanya dijaga dan dibersihkan oleh orang tua dahulu secara turun-temurun. Untuk mengenang dan menghormati kabuyutan, warga setempat tiap 10 Muharram melaksanakan ritual doa bersama dengan sedekahan potong hewan kambing atau kerbau. Lama-lama, diketahui para pengunjung dari luar daerah, hingga banyak yang ikut serta dalam ritual sedekah 10 Muharraman. Mereka dari berbagai kalangan, pungkas Abah Jaja. Dilansir dari portal majalengka.com. Goa Langkop diyakini merupakan salah satu tempat yang pernah dijadikan tempat bertapa Prabu Siliwangi. Tempat pertapaan Prabu Siliwangi Goa Langkop terletak di lereng Gunung Salak di Kampung Tapos, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Juru kunci penunggu Goa Langkop Jaja Hidayat yang biasa dipanggil Abah Jaja, menceritakan tentang Prabu Siliwangi yang melakukan tapa di sana. Abah Jaja juga menceritakan bahwa sebelum Prabu Siliwangi melakukan tapa brata di sini sudah ada yang lebih dahulu melakukannya. 5 orang yang pernah bertapa di Goa Langkop ini menurut Abah Jaja sebagai berikut. 1. Syekh Prabu Sakti. 2. Syekh Syahada Sakti. 3. Maha Purbakawasa. 4. Maha Jagaraksa. 5. Prabu Siliwangi. Abah Jaja juga menceritakan bahwa dirinya memaklumi kalau di Goa Langkop ini suka bertemu dengan harimau. Hal ini sangat dimaklumi oleh Abah Jaja karena dirinya menunggu dan merawat tempat ini berada di hutan. Abah Jaja juga mengakui bahwa dirinya pernah melihat bangsa dedemit dan bangsa jin di Goa Langkop ini. Misalkan kita lagi di sini terus ada harimau, itu ada namanya di hutan, ada ketemu sama pocong, yaitu ada, ucap Abah Jaja. Namun lagi-lagi Abah Jaja memaklumi hal ini semua karena memang dirinya berada di hutan. Jadi sangat wajar menurut Abah Jaja kalau misalkan pernah menemui hal-hal aneh yang terjadi di Goa Langkop. Abah Jaja sendiri merupakan turunan ke-6 dari leluhurnya yang menjadi penjaga Goa Langkop. Dan leluhur Abah Jaja yang pernah menjaga Goa Langkop juga dikuburkan di wilayah Goa Langkop. Banyak yang datang ke Goa Langkop ini hanya untuk sekedar ingin tahu Goa Langkop ini. Dan ada juga yang melakukan tawasulan untuk meminta berkah kepada Allah SWT melalui wasilah tempat ini. Abah Jaja sangat melarang para tamunya untuk berbuat yang tidak-tidak di Goa Langkop ini, atau menjadikan Goa Langkop sebagai tempat pemujaan. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, semoga bisa bermanfaat dan dapat mengikuti kisah-kisah di channel ini selanjutnya.